Tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum. Pertama yaitu pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi adalah satu dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Pendekatan kontribusi juga merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar untuk digunakan dalam mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum aliran utama. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Elemen budaya yang khas seperti makanan, tari, musik, dan benda kelompok etnis dipelajari, namun hanya sedikit memberi perhatian pada makna dan pentingnya budaya khas itu bagi komunitas etnis. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Pendekatan kontribusi memiliki beberapa kelemahan yaitu: pertama, jika integrasi kurikulum dilengkapi terutama dengan memasukkan pahlawan dan kontribusi etnis, siswa tidak memperoleh pandangan global tentang peranan kelompok etnis dan budaya di masyarakat. Hal ini karena mereka melihat isu dan peristiwa etnis sebagai tambahan terhadap kurikulum, dan akibatnya budaya itu hanya berkedudukan sebagai tempelan terhadap sejarah utama perkembangan bangsa, dan terhadap kurikulum inti dari seni bahasa, studi sosial, seni, dan bidang pelajaran yang lain. Kedua, pengajaran isu etnis dengan menggunakan kepahlawanan dan kontribusi juga cenderung untuk mengabaikan konsep dan isu penting yang berkaitan dengan korban dan penindasan dari kelompok etnis dan perjuangan melawan rasisme dan kekuasaan. Isu seperti ras, kemiskinan, dan penindasan cenderung dijauhi dalam pendekatan kontribusi untuk integrasi kurikulum. Ketiga, pendekatan kontribusi seringkali menghasilkan peremehan budaya etnis. Studi tentang karakteristik aneh dan eksotis mereka, tentang penguatan stereotip dan salah konsepsi. Jika fokusnya adalah pada kontribusi dan aspek unik dari budaya etnis, siswa tidak terbantu untuk memandanginya sebagai keseluruhan yang lengkap dan dinamis. Keempat, pendekatan kontribusi juga cenderung berfokus pada gaya kelompok etnis daripada struktur lembaga seperti rasisme dan diskriminasi, yang secara kuat mempengaruhi kesempatan hidup mereka dan tetap membuatnya lemah dan terpinggirkan. Kelima, pendekatan kontribusi terhadap integrasi materi dapat memberi siswa dengan pengalaman sesaat yang dapat diingat dengan pahlawan etnis, namun seringkali gagal untuk membantunya memahami peran dan pengaruh pahlawan itu dalam konteks keseluruhan dari sejarah dan masyarakat. Jika pahlawan etnis dipelajari terpisah dan menjadi bagian dari konteks sosial dan politis di mana mereka hidup dan bekerja, siswa hanya memperoleh pemahaman parsial tentang peranan dan signifikannya dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan aditif. Pendekatan aditif terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Pendekatan aditif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi. Kelemahan dari pendekatan aditif. Dalam pendekatan aditif, pandangan tentang materi etnis lebih dilihat dari perspektif sejarawan, penulis, artis, dan ilmuwan aliran utama yang tidak memerlukan restrukturisasi kurikulum. Yang mana sejarah dan buku teks biasanya ditulis oleh orang yang menang perang dan memperoleh keuntungan untuk mengontrol masyarakat, dan bukan oleh yang kalah, korban, dan lemah. Namun, pengajar seharusnya membantu siswa memahami bahwa kelompok budaya, ras, dan etnis yang berbeda sering memiliki konsepsi dan sudut pandang yang berbeda, dan bertentangan atas peristiwa sejarah, konsep isu, dan perkembangan yang sama. Pemenang dan yang ditundukkan seringkali memiliki konsep yang berlawanan atas peristiwa sejarah yang sama. Namun biasanya sudut pandang pemenang yang terlembagakan dalam sekolah dan masyarakat aliran utama. Perspektif dari kedua kelompok perlu untuk membantu kita memahami secara penuh sejarah, budaya, dan masyarakat kita. Oleh sebab itu, pendekatan aditif gagal membantu siswa melihat masyarakat dari perspektif budaya dan etnis yang berbeda. Yang ketiga yaitu pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dari pendekatan kontribusi dan aditif.
Pada kedua pendekatan tersebut, materi etnis ditambahkan pada kurikulum inti aliran utama tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Sedangkan dalam pendekatan transformasi ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Tujuan seharusnya memungkinkan siswa untuk melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif dan melihat peristiwa, isu, atau konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, dan ras partisipan yang paling aktif atau berpengaruh paling meyakinkan. Isu kurikulum esensial yang terdapat dalam reformasi kurikulum multikultural bukan penambahan dari daftar panjang dari kelompok, pahlawan, atau kontribusi etnis, namun pemasukan berbagai perspektif, kerangka pikir, dan materi dari berbagai kelompok yang akan memperluas pemahaman siswa akan sifat, perkembangan, dan kompleksitas masyarakat. Yang keempat yaitu pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pendekatan aksi sosial adalah untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial, sehingga kelompok-kelompok ras dan etnis yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipan penuh dalam masyarakat, dan negara akan lebih dekat dalam mencapai ide demokrasi. Untuk berpartisipasi secara efektif dalam perubahan sosial yang demokratis, siswa harus diajar kritik sosial dan harus dibantu untuk memahami inkonsistensi antara ideal dan realitas sosial, kegiatan yang harus dilakukan untuk mendekatkan jurang pemisah, dan bagaimana siswa sebagai individu dan kelompok dapat memengaruhi sistem politik dan sosial pada masyarakat. Dalam pendekatan ini, pengajar adalah agen perubahan sosial yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan kekuatan siswa. Tahapan atau pendekatan yang cocok digunakan di jenjang persekolahan yaitu pendekatan aksi sosial. Karena dalam pendekatan aksi sosial, siswa dibantu memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan mengenai multikultural, dan siswa juga dituntut membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, siswa akan mampu untuk menerapkan pengetahuannya tentang multikultural, yaitu dapat menerima segala perbedaan dalam masyarakat, dan mampu berpartisipasi dalam perubahan sosial terhadap kelompok-kelompok ras dan etnis yang terabaikan, yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Saya, Yulianti Ratnadewi, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural.